Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mucho gusto, senang bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang kekasih di pagi yang indah ini. Opu, ngoma, kakek, nenek, opa, engkong, emak, juga itu sopu, sobo, dan bapak tua, bapak udah, abang guru, namburu, lai itu, inang tua, inang muda, bapak udah, bapak tua. Juga tulang dan tulang. Kakak-kakak, adik-adik, semuanya kita, Tuhan Yesus seluruh penduduk Indonesia. Salam kemerdekaan Indonesia. Walaupun sudah lewat, tapi saya mau mengatakan lagi, semangat kemerdekaan semoga membuat kita menjadi orang yang hidup dalam toleransi dan hidup menjadi bangsa yang utuh, bangsa yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati, dan tidak ada lagi sekat-sekat untuk minoritas, mayoritas, pribumi, non pribumi. Yang ada Indonesia yang saling mengasihi. Tidak ada lagi orang-orang yang kadrun-kadrun yang larang orang untuk menjalankan ibadahnya. Puji nama Tuhan ya. Oke, kita akan mendengarkan firman Allah yang terdapat dalam Rut ya. Kita akan melanjutkan hebatnya Rut, si kaya yang rendah hati ya. Bukannya hebatnya Rut, si janda yang miskin, tapi kaya raya sebab dia menjadi istri dari Boas, si petani yang kaya raya dan murah hati itu. Puji nama Tuhan, kita akan lihat hebatnya Rut, si kaya yang rendah hati. Pertama, Rut mendapat berkat dari tua-tua kota. Ya, kita lihat dulu dalam ayat 8 sampai dengan ayat yang ke 9 saja. Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Malon aku beli dari tangan Naomi. Juga Rut perempuan Moab itu, istri Malon itu, aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati di atas milik pusaka. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi. Dan seluruh orang banyak yang hadir di situ di gerbang dan para tua-tua berkata, kamilah menjadi saksi Tuhan, kiranya membuat perempuan yang yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangun umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur Efratah, dan biarlah namamu termasuk di Betlehem. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi anak-anakmu yang akan diberikan Tuhan kepada dari perempuan muda ini. Jadi kita lihat bahwa Rut mendapatkan dari khususnya di ayat bagian terakhir tadi bagaimana tua-tua kota memberkati Rut begitu luar biasa, di mana si Boas resmi mengambil si Rut menjadi istrinya, dan kemudian tua-tua kota memberkati seperti ya Rahel dan Lea. Kita tahu Rahel dan Lea itu yang menghasilkan generasi Israel, dan Peres seperti Peres itu adalah anak dari siapa itu, si Yehuda dan Tamar. Tamar itu adalah menantu dari Yehuda. Tapi karena Yehuda ini berjanji untuk memberikan si anaknya yang masih kecil, orang tuamu nanti ketika anaknya yang laki-laki itu besar,
akan diberikan kepada dia. Tetapi setelah anak itu besar, ya tidak diberikan, dan pada akhirnya dia menyamar menjadi uh, pelacur ya, dan kemudian dia digoda oleh bertuanya, tapi bertuanya nggak tahu ya. Tetapi kemudian akhirnya lahirlah si Peres. Peres ini menghasilkan generasi demi generasi yang pada akhirnya kepada dia. Jadi ini adalah hal yang patut kita katakan kepada Tuhan, bahwa yang patut kita syukuri. Semua hal kita itu tidak pernah menyembunyikan sesuatu yang yang salah, yang gelap ya, yang semua dibuka oleh Tuhan untuk menyatakan. Tetapi kita lihat para pelakunya di dalam keadaan ya kebodohannya lah ya, tapi kemudian bertobat dan ya itulah, dan kemudian mereka mendapatkan berkat dari Tuhan juga, sekalipun dalam kesalahan, sama seperti Naomi yang akhirnya pulang ke kampung halamannya dan diberkati oleh Tuhan. Demikian juga Yehuda maupun Tamar ya, menantunya itu. Tapi kemudian setelah tahu bahwa sebenarnya si Tamar itu kan mau dibunuh, kalau pasal 38 itu. Mari kita baca dulu pasal 38 dari Kejadian ya, supaya kita tahu. Pasal Kejadian 38. Nah, ini Yehuda dan Tamar ya. Jadi si Sela itu anaknya laki-laki yang mau dinantikan oleh siapa? Si Tamar, tapi setelah besar nggak diberikan, takut mati. Yehuda itu begitu. Ya takut, dan kemudian Anda bisa baca di pasal 38 itu. Jadi begitulah ya. Nah, dan itu yang dikatakan oleh tua-tua itu, semoga keturunanmu seperti Rahel dan Sela dan seperti Peres ya. Jadi Peres itu yang melahirkan si Boas, dan dari Boas nanti makanya dikatakan keturunanmu itu ya seperti itu. Dan kita tahu pada akhirnya berkat dari tua-tua itu jadi, karena pada akhirnya Boas melahirkan Obed melahirkan Isai terus kemudian kepada Daud kepada terus kepada generasi Yesus Kristus Sang Penebus itu. Puji nama Tuhan. Jadi hebatnya Rut si kaya yang rendah hati. Jadi dia walaupun sudah diberkati Tuhan, dia tidak lagi mendapat predikat janda, tetapi sudah mendapat predikat suami dari Boas, tetapi dia adalah tetap orang yang rendah hati. Dan yang kedua, yaitu yang tadi, Rut menjadi istri Boas. Jadi karena sang penebus yang pertama, kita lihat bagaimana si Boas ini nanti sore kita dengar bagaimana kurang abdol kalau kita tidak mengupas tentang Boas ya. Kan 3 orang hebat yang ditunjukkan oleh kitab Rut ini, yaitu Naomi, lalu kemudian Rut dan Boas. Tidak abdol kalau kita sudah mengupas Naomi, kita sudah mengupas Rut, tapi tidak mengupas Boas, sepertinya tidak fair ya. Nah, jadi nanti sore kita akan membawakan itu. Dan di sini kita bisa melihat bahwa setelah semua penebusan itu berlangsung, sama seperti Yesus menebus kita, ya kita dibeli dengan harga yang tunai, lunas ya. Sehingga hidup kita itu harus kita persembahkan kepada Tuhan. Sama seperti Rut akhirnya menyerahkan dirinya kepada Boas, yang kalau pasal 3 bagaimana dia minta perlindungan karena engkaulah keluarga kami yang wajib menebus, dan itu dilakukan oleh Boas dengan penuh tanggung jawab. Dan puji nama Tuhan, yang ketiga dikatakan oleh firman Allah, Rut diberkati Tuhan dalam Rut 4 ayat yang ke-13. Rut 4 ayat 13 kita baca saja. Demikian, lalu Boas manggil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinya dia, maka atas karunia Tuhan ia mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Jadi sungguh bahwa
orang yang setia itu, orang yang mengasihi itu, orang yang rajin itu, orang yang punya reputasi yang baik itu, orang yang yang tahu berterima kasih itu, orang yang beriman itu, orang yang mengasihi itu, yaitu Ruth, itu sungguh-sungguh mendapat perhatian bukan hanya dari orang-orang di sekitarnya, bukan hanya dari tua-tua, tapi dari Tuhan. Dari dia mendapatkan berkat dari Tuhan dan dari manusia. Dan kita tahu bahwa Yesus dia semakin besar, semakin bertumbuh, dan dia disenangi oleh Tuhan dan disenangi oleh manusia. Demikian juga Ruth ini, ya, luar biasa. Sekalipun dia sudah menjadi kaya raya, dia tidak mengusir mertuanya, tetapi dia tetap memberikan mertuanya asuh. Itulah hebatnya si Ruth ini. Kita juga tahu hebatnya si Naomi, bahwa dia mencarikan suami kepada Ruth, anak menantunya, dan itu sangat luar biasa. Jadi orang-orang hebat ketika mereka melekatkan diri melakukan Tuhan dan menjalin hubungan yang mesra dengan satu dengan yang lain, berkat Allah akan turun atas kehidupannya. Demikian juga Ruth, si orang hebat itu, dia tidak lagi si janda miskin, tapi si orang kaya, tetapi mereka tetap rendah hati. Dan itu kita bisa lihat yang keempat yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar oleh Ruth. Maka ayat yang ke-14 kita baca, demikian bunyi firman Allah. Sebab itu perempuan itu berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus, termasuklah kiranya nama anaknya di Israel. Dan dialah yang akan menyelamatkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih, sebab menantumu, ini dia, sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkan perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Itulah hebatnya. Jadi bukan dia hanya mendapat berkat dari orang-orang tua-tua kota, dia juga mendapat berkat dari Tuhan, dia juga mendapat berkat dari sesama wanita. Karena kita tahu Boaz kan pernah berkata, engkau perempuan baik-baik, ya, perempuan yang betul-betul mengasihi mertuanya, dia, dan perempuan-perempuan yang saya yakin dan percaya si Ruth ini banyak bercerita, si Naomi ini banyak bercerita kepada wanita-wanita di sekitarnya, bagaimana di masa perantauannya, dan dia bersama dengan anak mantunya 2, sekalipun yang satu meninggalkan dia, tapi yang satu ini betul-betul, ya mereka semua mengasihi, tapi ini memiliki kelebihan, sampai dia mau pulang ke negeri saya, mengikuti saya, walaupun dalam keadaan miskin, walaupun dalam keadaan susah, tapi anak mantu perempuan saya ini rela terus mengikuti. Bahkan imannya bertumbuh terus dalam Tuhan, menyambut Allah Israel. Dan itulah sebabnya para wanita-wanita ini mengatakan, engkau lebih baik memiliki satu Ruth daripada 7 anak laki-laki. Karena mereka melihat bagaimana kasih Ruth, bagaimana rendah hatinya Ruth kepada semua orang dan kepada mertuanya. Sekalipun dia telah berubah statusnya menjadi si nyonya kaya, tetapi dia bukan menjadi orang yang sombong, tapi dia menjadi orang yang baik. Kan ada orang-orang kaya, Anda sudah lihat, saya banyak menyaksikan orang OKB, orang kaya baru, yang kemudian menjadi sombong, tidak mengenal keluarganya pun tidak dikenal. Ya, saudara-saudaranya dikenal, OKB, ya, orang kaya baru. Kita sudah bisa melihat di tetangga-tetangga kita, pastilah kita pernah menyaksikan orang-orang yang seperti itu. Tapi Ruth tidak. Karena memang dia bukan karena bukan karena harta itu dia yang dicari-cari, bukan. Karena dia memang punya hubungan istimewa dengan Tuhan, punya hubungan yang baik dengan sesama, menjalin persahabatan dengan semuanya, sehingga kita lihat bagaimana Tuhan terlibat mengurusi semua kehidupan Ruth. Jadi kalau engkau mau terus dalam pemeliharaan Allah dan perlindungan Allah dan berkat Allah, lakukanlah seperti yang Ruth lakukan. Dan Tuhan akan menyatakan segala kebaikannya kepada kita. Kalau Tuhan izinkan kita melebihi
keadaan kita dari sebelumnya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Itu bukan karena hebat kita, tapi karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Saya terus mau katakan, mari. Saya berharap orang-orang yang pernah gagal, orang-orang yang tahu keberadaannya, tetapi kemudian dia hidup bersama dengan Tuhan, dia hidup membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, dia pelihara karakter-karakter ilahi dalam kehidupannya, dan kemudian kita bisa melihat akhirnya Rut menikmati segala kebaikan dan kemurahan dari Tuhan. Dia mendapat kasih karunia dari Tuhan, dari Boas, dari orang-orang tua-tua kota, dan orang-orang di sekitarnya, bahkan dari mertuanya. Kita tahu mertuanya sangat menyayangi dia, dan dia juga sangat menyayangi. Dan hari-hari ini ya, kita melihat itu sangat jarang terjadi antara mertua yang mengasihi anak menantu, anak menantu. Itu sudah langka. Sudah langka ya, sudah langka. Karena apa? Ada egois, ada hal-hal yang ya, faktor-faktor X lainnya. Tapi saya mau katakan kita harus belajar seperti Ruth ya. Kalau mau jadi menantu, belajarlah seperti Ruth. Kalau mau jadi mertua, belajarlah seperti si Naomi. Kalau menjadi suami, belajarlah seperti Boas. Nanti kita lihat sore bagaimana Boas yang begitu luar biasa, sekalipun punya kelebihan-kelebihan yang luar biasa, tetapi itu tidak dianggap sebuah kesombongan. Tapi justru disitulah dia lepaskan seluruh tanggung jawabnya untuk membawa kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, dan diberkatilah kita yang sudah mendengarkan firman Allah. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur. Terima kasih kepada Tuhan buat segala pemeliharaan Tuhan, buat segala perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sudah mendengarkan firman Allah. Berkati firman bagi hidup kami, sehingga kami sebagai anak menantu belajar seperti Ruth, atau sebagai istri belajar seperti Ruth, dan sebagai mertua kami belajar Tuhan seperti Naomi, dan sebagai suami kami belajar seperti Boas. Dan terima kasih Tuhan Bapa di surga. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih. Orang-orang hebat di dalam Tuhan, di dalam kitab Ruth ini, Naomi, Ruth, juga Boas yang luar biasa, dan pada akhirnya dipersatukan Tuhan dalam satu ikatan yang luar biasa untuk melahirkan sebuah generasi baru yang sebagaimana si Boas sebagai penebus, dan akhirnya keluarga ini Tuhan pakai sebagai alat untuk melahirkan juru selamat yang sesungguhnya. Terima kasih bukan hanya untuk sebagian manusia, tetapi untuk seluruh dunia. Terpujilah Engkau. Dan kami juga berdoa buat presiden dan wakil presiden, para menteri, para pejabat, dan juga Tuhan Yesus para para gubernur, bupati, camat, wali kota, camat, lurah, RT, RW, semuanya diberkati. Aparat negara kami, stakeholder bangsa ini diberkati. Gereja Tuhan, Aras Nasional juga diberkati. Sahabat-sahabat kami gereja KPI juga Tuhan berkati. Seluruh sidang jemaat Tuhan juga Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan kami percaya kepadamu. Tuhan Yesus memberkati dan menyatakan. Dan kami juga mau berdoa Tuhan bagi mereka-mereka yang sakit COVID. Mari ulurkan tangan-Mu kepada mereka dan sembuhkan mereka, jamah mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sakit COVID, tumpangkan tangan mereka dan sembuhkan mereka. Dalam nama Yesus, percayalah Engkau di dalam nama Yesus, dan ambil segala roh maut dari hidup orang-orang yang sakit COVID Tuhan, tapi mereka Kau berikan kesembuhan. Bagi mereka-mereka yang sakit, apapun sakit penyakitnya, juga Engkau ulurkan tangan-Mu, Engkau sembuhkan mereka dan jamah mereka, dan tarik segala sakit penyakitnya, dan lakukan mujizat-Mu dalam hidup mereka. Kesakit apapun yang mereka derita, Engkau bisa menyembuhkannya Tuhan, karena Engkau penuh belas kasihan. Selalu ada mujizat bagi Tuhan, bagi mereka-mereka yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, dan kami juga berdoa agar kebaikan-Mu nyata kepada mereka-mereka yang dirasuk setan atau yang diguna-gunai dalam nama Tuhan Yesus. Segala pekerjaan-pekerjaan yang dihancurkan dalam nama Yesus, dan segala orang-orang yang mengirimkan
senjata-senjata gelap membuat orang-orang menderita. Oleh karena guna-guna Kami perintahkan keluar siapapun mereka yang mendengarkan ini, yang kena guna-guna, dipulihkan oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab Tuhan, kami tahu bahwa roh yang ada dalam kami lebih besar daripada roh-roh yang ada dalam dunia ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami yakin dan kami percaya Tuhan dimuliakan, Tuhan ditinggikan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, yang lumpuh berjalan, lepra terakhir kanker sembuh. Dan di dalam nama Yesus menyembuhkan mereka-mereka yang sakit, berbaring di rumah sakit, yang di ICU. Tuhan jamah mereka semuanya, sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Bagi mereka-mereka yang mengalami situasi yang sulit dalam ekonomi, rumah tangga, usaha, bisnis mereka, Tuhan, datanglah kepada mereka sehingga mereka tidak melakukan jalan-jalan pintas yang menyakiti diri mereka, keluarga mereka, atau mencuri, membunuh, merampok, dan melakukan hal-hal yang tidak memuliakan Engkau. Bapa di surga, mari Engkau datang kepada mereka, Engkau pulihkan hidup mereka, dan Tuhan tolong mereka sehingga Tuhan, bisnis mereka Engkau pulihkan, setidak-tidaknya dapat bertahan dalam situasi yang sulit ini Bapa di surga, sehingga mereka dapat berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang berikan kekuatan kepadaku, karena Tuhan hadir bersama dengan mereka. Tuhan menguatkan mereka saat mereka berseru kepadamu Tuhan. Pada saat-saat tertentu Engkau menjawab. Mungkin juga Tuhan punya rencana untuk terus melatih mereka, tapi kami yakin dan percaya sebagaimana Mazmur 91 ayat 14, bahwa ketika mereka berseru, Engkau menjawab mereka, dan ketika Tuhan belum menyatakan segala hal, Tuhan akan menyertai mereka dalam kesesakan atau dalam kesusahan mereka. Terima kasih buat janji-janji-Mu, dan itulah sebabnya Tuhan dukung mereka, sebab Engkau yang berkata, marilah kepada Aku hai kamu yang letih lesu dan beban berat, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus memberkati mereka, Tuhan menolong mereka. Dan bagi mereka-mereka yang mau lahir baru, Tuhan, mari Tuhan tolong mereka, lepaskan mereka segala rantai dosa, putuskan rantai dosa mereka dalam nama Yesus. Segala pekerjaan dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Kau jamah Tuhan Yesus, sama seperti Engkau menjamah rasul-rasul dan juga menjamah Saulus, dan Engkau menjadikan alat di tanganmu. Terima kasih Bapa di surga untuk membawa kemuliaan bagi Tuhan. Kami berharap juga Tuhan menyatakan kebaikan-kebaikan kepada mereka. Terima kasih yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengarkan firman Allah bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apabila engkau mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, itu ada jalan yang sangat luar biasa, keputusan yang istimewa yang pernah engkau ambil dalam selama kurun hidupmu. Tuhan Yesus, kalau Engkau orangnya, mari ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa, dan Tuhan tolong sehingga Tuhan Engkau mengampuni segala dosa dan kelemahanku. Sucikan hamba-Mu dari segala dosa dan kejahatan. Sekarang kubuka hatiku, masuklah dalam hatiku, dan menjadi Tuhan, menjadi Raja dalam kehidupanku. Terima kasih Bapa di surga, dan kami juga berdoa Tuhan agar Engkau menyatakan kebaikan-Mu, menyatakan kemurahan-Mu Tuhan Bapa di surga dalam kehidupan mereka. Terima kasih, dan biarlah rahmat-Mu datang juga kepada orang-orang muda, orang-orang yang sedang mau mencari pekerjaan mereka. Tuhan, kami berdoa supaya generasi Timotius, generasi Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, di masa-masa muda mereka menggunakan hidup mereka untuk sesuatu yang positif. Jauhkan daripada anak bangsa ini Tuhan kegiatan-kegiatan anak-anak muda yang tidak produktif, yang justru membuat mereka lebih susah, lebih menderita oleh karena mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Tuhan, tolong mereka sehingga mereka bisa mengerti bahwa hidup mereka di masa-masa sulit ini harus terus bergantung kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, tidak seperti yang dilakukan oleh banyak media, berita-berita yang dari kota-kota di Indonesia ini, di mana anak muda melakukan hal-hal yang jahat. Tuhan Yesus, Tuhan tolong mereka. Terima kasih karena mereka adalah anak-anak bangsa yang perlu diperhatikan, yang perlu diberkati, dan Tuhan Yesus, Tuhan tolong mereka semua. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan dan melakukan firman Allah dalam hidupnya. Iman timbullah di pendengaran firman Kristus. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan jugalah demikian. Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerima, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Tertawalah dengan orang tertawa, bersukacitalah dengan orang bersukacita, menangislah dengan orang menangis. Doa saya kepada Anda semuanya, semoga pengurapan Allah, Roh Kudus, Yesus senantiasa hadir dalam hidup kita, sehingga kita bisa berkata di masa-masa yang ada ini, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan. Badai pasti berlalu, kegelapan pasti berlalu, akan terbit terang yang sesungguhnya dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Apabila Anda pagi ini beraktivitas, jangan lupa 5M, mentaati prokes kesehatan, prokes atau protokol kesehatan. Yang pertama, memakai masker ini ya. Lalu jangan lupa kalau keluar ya pakai. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Dan ketiga itu apa? Ketiga itu menjaga jarak, jangan pakai masker lagi. Jadi ya kita melakukan. Yang keempat ya adalah menjauhi kerumunan, bukan malah mendatangi kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Dan yang keenam yang tidak kalah pentingnya adalah berdoa untuk dirimu, berdoa untuk keluarga, berdoa untuk negeri ini, masyarakat di sekitar, berdoa buat bangsa ini. Dan kita berharap dengan bersatunya doa kita, badai di Indonesia, badai bencana COVID-19 bisa berlalu dengan cepat. Salam Indonesia, salam Nusantara, selamat kemerdekaan bagi kita semuanya. Haleluya, haleluya, amin.